Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Bayangkara FC, sebuah nama yang kini memunculkan kesan nostalgia bagi penggemar sepak bola tanah air. Klub ini, yang pernah bermarkas di Surabaya, telah menorehkan sejarah panjang dalam dunia sepak bola Indonesia. Namun, bagaimana perjalanan mereka dari kota pahlawan hingga turun kasta di Liga 1? Mari kita telusuri bersama. Sejarah Bayangkara FC bisa dibilang dimulai dari dualisme Persebaya Surabaya pada awal 2010-an. Saat itu, Persebaya Surabaya terpecah menjadi dua entitas yang berbeda, dengan masing-masing klaim keberadaan dan identitas. Persebaya Surabaya yang bermain di kompetisi PT Liga Indonesia memutuskan untuk mogok berkompetisi pada musim 2010-2011. Setelah merasa diperlakukan tidak adil dan akhirnya didegradasi dari Liga Super Indonesia (LSI), yang kini dikenal sebagai Liga 1. Para petinggi Persebaya yang tidak ingin kehilangan eksistensi klub kemudian berkumpul di markas mereka di Jalan Karanggayam, Surabaya. Mereka berembuk untuk mencari solusi agar Persebaya tetap dapat berkompetisi di bawah naungan PT Liga Indonesia. Pada saat yang sama, muncul kompetisi alternatif yang dikenal sebagai Liga Premier Indonesia (LPI) atau Indonesian Premier League (IPL), yang digagas oleh pengusaha minyak terkenal, almarhum Arifin Panigoro. Persebaya 1927, sebagai salah satu klub yang bergabung dalam LPI, berhasil meraih kesuksesan dengan menjadi juara putaran pertama. Namun, kompetisi ini tidak berlanjut, dan situasi semakin rumit dengan munculnya konflik antara PSSI dan Menpora yang berujung pada penghentian kompetisi resmi pada 2015. Ada dua tim bernama Persebaya, satu bermain di LPI dan yang lainnya tampil di divisi utama. Persebaya yang berkompetisi di divisi utama adalah asal mula terbentuknya Bayangkara FC. Pembentukan Persebaya di divisi utama dimungkinkan oleh intervensi Wisnu Wardana dan Lanyala Mataliti. Mereka mengakuisisi Persikubar Kutai Barat dan memindahkannya ke Surabaya dengan mengubah namanya menjadi Persebaya Surabaya di bawah kepemilikan PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB). Di tengah gejolak ini, muncul permasalahan terkait kepemilikan merek dan logo klub. Persebaya di bawah PT Persebaya Indonesia (PI), yang bermain di IPL LPI, telah mendaftarkan merek dan logo mereka ke Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada 2013. Sementara itu, Persebaya yang bermain di bawah PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB) juga menggunakan logo Persebaya, baru mendaftarkan merek dan logo mereka pada 2015. Dalam ketegangan antara dua entitas ini, perdebatan hukum pun mengemuka. Akhirnya, keputusan diambil untuk melarang Persebaya yang bermain di kompetisi resmi PSSI menggunakan nama Persebaya, sehingga mereka akhirnya mengadopsi nama Persebaya United yang kemudian berubah nama menjadi Bonek FC. Namun, masalah tidak berhenti di situ, karena nama ini pun memicu kontroversi dengan supporter Bonek yang tidak setuju nama klub mereka diambil dari nama supporter. Dari sinilah, perjalanan nama klub ini terus berlanjut, dengan berbagai perubahan identitas yang mencakup Bonek FC dan Surabaya United, sebelum akhirnya bergabung dengan PS Polri dan menjadi Bayangkara Surabaya United (BSU). Ketika format kompetisi berubah menjadi Liga 1, nama BSU kembali berubah menjadi Bayangkara FC. Bayangkara FC, dengan basis di Jakarta Selatan, menjadi salah satu kekuatan di Liga 1 dengan memenangkan gelar juara pada musim sebelumnya. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Meskipun dihuni oleh pemain-pemain potensial seperti Raja Nainggolan, Matias Mier, dan Dendi Sulistiawan, musim 2023-2024 membawa tantangan baru bagi Bayangkara FC. Sekarang, Bayangkara FC yang sempat berganti nama lagi menjadi Bayangkara Presisi Indonesia FC harus menghadapi kenyataan pahit dari degradasi. Perjalanan panjang mereka dari Kutai Barat hingga Jakarta kini menghadapi babak baru, di mana mereka harus menerima kenyataan dan mempersiapkan diri untuk tantangan baru di Liga 2 musim depan. Dari akuisisi Persikubar Kutai Barat hingga perjalanan panjang Bayangkara FC, kisah ini menjadi cerminan dari kompleksitas dan dinamika dunia sepak bola Indonesia. Meskipun terdegradasi,
Memori dan asal-usul lahirnya klub ini tetap terpatri dalam hati penikmat sepak bola Indonesia bahwa ada salah satu momen unik di Liga Indonesia ketika terciptanya sebuah klub bernama Bayangkara Presisi Indonesia FC. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya. Terima kasih.